Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dalam kitab Mika pasal yang ke-7, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20 adalah Allah membuktikan kasih setianya. Tentu kita tidak asing lagi dengan pujian, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bernyanyi bersama-sama, hanya bait yang pertama saja atau hanya sebagian saja. Kita naikkan sama-sama. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, dari pujian ini kita boleh mengetahui bersama-sama bahwa kasih setia Tuhan diturunkan secara turun-temurun kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka tidak heran ketika pujian ini dinaikkan dengan sukacita, dinyanyikan dengan semangat. Sebab ini adalah ungkapan syukur dan keyakinan bahwa kasih setia Tuhan akan Tuhan nyatakan, buktikan dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu sekalian, firman Tuhan pada hari ini memperlihatkan pada kita seorang nabi yang bernama Mika yang mewakili umat Tuhan menaikkan doa kepada Tuhan, menaikkan doa kepada Allah agar Allah bertindak menyatakan belas kasihannya, Allah bertindak ataupun membuktikan kasih setianya kepada bangsa Israel. Dan dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini, saya merenungkan bahwa Allah membuktikan kasih setianya melalui dua hal. Mari kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah Allah yang mengampuni dan memaafkan dosa pelanggaran umat Allah. Bapak, Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa umat Allah yaitu bangsa Israel banyak sekali melakukan dosa, banyak sekali melakukan pelanggaran. Umat juga seringkali melanggar ataupun tidak taat pada hukum Allah yang mengatur kehidupan mereka, yang mengatur relasi mereka dengan Allah dan juga sesama manusia. Kalau kita membaca lebih dalam lagi seluruh kitab Mika, kita boleh mengetahui bagaimana bangsa Israel ataupun umat Allah ini melanggar hukum Tuhan. Dari kitab Mika kita boleh mengetahui bahwa bangsa Israel ataupun umat Allah ini melakukan penyembahan berhala. Para pemimpin, hakim ataupun pejabat pemerintahan juga melakukan ketidakadilan. Mereka juga boleh melakukan kejahatan. Ada penipuan yang terjadi, ada ketidakjujuran yang terjadi di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kemudian muncul juga nabi-nabi palsu yang menyesatkan umat Allah. Dan tidak hanya itu, ada juga para pedagang ketika boleh berjualan, ketika boleh berdagang, tidak jujur sama sekali. Mereka juga boleh menipu setiap orang yang membeli. Bahkan dalam kehidupan keluarga, kitab Mika menyaksikan terjadinya keributan, perlawanan antara orang tua dan anak. Anak melawan orang tua, ada penghinaan yang terjadi di situ. Sungguh ini adalah suatu pelanggaran dosa yang dilakukan oleh umat Allah terhadap Allah sendiri, terhadap hukum Tuhan. Bahkan lebih lagi ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, di mana mereka juga boleh mengandalkan diri sendiri, mengandalkan orang lain di dalam menjalani kehidupan mereka, bahkan di dalam keberlangsungan kehidupan mereka. Dan bisa kita katakan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, kata dosa ataupun pelanggaran di dalam bahasa Ibrani ini adalah pesya. Ini berarti betapa berat sekali dosa yang dilakukan oleh umat Allah, betapa besar sekali pelanggaran yang dilakukan oleh umat Allah pada saat itu. Akan tetapi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, ada hal yang menarik.
Firman Tuhan pada ayat yang ke-18 menekankan bahwa siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri. Dari ayat ini kita boleh mengetahui bahwa Allah membuktikan kasih setianya dengan cara Allah mau, Allah berkenan untuk mengampuni, untuk memaafkan dosa ataupun pelanggaran umat Allah. Itu pun terjadi ketika umat Allah sendiri sadar akan dosanya dan mau berbalik kepada Allah. Allah berkenan, Allah mau mengampuni, memaafkan umatnya. Sekalipun pelanggarannya, sekalipun dosanya besar, sekalipun pelanggarannya, dosanya amat berat. Dan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, pengampunan yang Allah berikan kepada umat ini adalah pengampunan yang sangat radikal sekali. Sebab di ayat yang ke-19 dikatakan bahwa Allah melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dalam artian Allah melemparkan dosa setiap umat yang mengakui segala kesalahannya sampai pada kedalaman laut. Itu berarti sudah hilang, sudah lenyap. Itu adalah pengampunan yang radikal yang Allah boleh berikan kepada umat Allah pada saat itu. Nah, inilah yang boleh menjadi peringatan juga bagi kita bahwa sungguh besar, betapa besar kasih setia Allah bagi umatnya. Buktinya apa? Buktinya adalah Allah berkenan mengampuni, Allah berkenan untuk memaafkan umat yang berdosa. Ketika umat Allah yang berdosa ini sadar akan dosanya dan juga mau mengakui serta berbalik kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat bagaimana Allah membuktikan kasih setianya, yaitu Allah yang menepati janjinya. Di ayat yang ke-20 dikatakan, kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purba kala. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, tentu kita tahu bahwa Abraham, Ishak, Yakub adalah nenek moyang daripada bangsa Israel. Kalau kita renungkan lagi, Abraham, Yakub yang difokuskan pada hari ini adalah dua orang yang tidak lepas daripada kesalahan, tidak lepas daripada pelanggaran. Ada kesalahan yang sama mereka lakukan antara kakek dan cucu ini. Kesalahan yang sama yang mereka lakukan adalah sama-sama berbohong. Akan tetapi kita boleh mengetahui ketika kita boleh membaca bagaimana riwayat kehidupan mereka. Allah pun berproses dengan mereka. Allah pun membentuk mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yakub pun harus menjalankan 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Jauh sebelumnya dia menipu ayahnya sendiri, berbohong kepada ayahnya sendiri. Kita melihat bagaimana Allah berproses kepada dua orang yang beriman ini ketika jatuh dalam dosa, ketika boleh melakukan pelanggaran. Dan kita juga boleh mengetahui Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, Allah yang berproses dengan Abraham dan juga Yakub ini adalah Allah yang sama yang menepati janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub yang adalah nenek moyang daripada bangsa Israel. Tentu kita mengetahui bagaimana janji Allah kepada Abraham, janji Allah kepada Ishak, janji Allah kepada Yakub. Kalau bisa kita sepakati bersama-sama bahwa janji Allah kepada ketiga orang ini adalah Allah pasti, Allah akan memberkati mereka. Allah akan melindungi mereka. Allah akan menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Dan Allah berjanji bahwa Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan ketika Allah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub ini, Allah pun menepati janjinya. Sebab ketika Allah berjanji, pasti Ia tepati. Allah adalah pribadi yang sama sekali
berdusta. Dia adalah Allah yang penuh dengan kebenaran. Pasti ia benar di dalam berkata-kata, dan ia juga boleh benar di dalam menepati janjinya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, ketika janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub ini disampaikan, Nabi Mika pun mewakili umat Allah. Nabi Mika pun mewakili bangsa Israel yang adalah keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub ini, menaikkan doa agar Allah boleh menunjukkan kasih setianya dengan menepati janjinya kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu tergenapi. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berkenan untuk menyatakan, untuk membuktikan kasih setianya bagi kita sekalian. Bukti kasih setia Allah bagi kita adalah pengampunannya yang radikal, yang diberikan bagi kita yang berdosa ini, yang diberikan bagi kita yang telah melakukan dosa pelanggaran yang amat berat. Dan pengampunan Allah yang sangat radikal ini diberikan melalui pengorbanan Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Allah di dalam diri Yesus Kristus datang ke bumi, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Datang ke bumi, mencari dan menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Mencari, menyelamatkan, dan memberikan pengampunan yang amat radikal. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, dalam kitab Mazmur pasal yang 103 kita boleh mengetahui bahwa Allah bukanlah tipe pribadi yang suka menuntut. Allah bukanlah tipe pribadi yang mendendam. Tapi Allah adalah tipe pribadi yang maha penyayang, maha pengampun. Itulah yang terjadi bagi kita sekalian pada saat ini. Allah pun memberikan pengampunannya bagi kita sekalian. Maka dari itu, bagi siapapun pada hari ini, kita diingatkan kembali untuk sadar akan segala kesalahan kita yang telah kita lakukan selama ini. Tidak hanya sadar, tetapi kita mau datang kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Kita datang, kita mengakuinya di hadapan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dan ketahuilah, ketika kita sadar mengakui dengan rendah hati, kita pun percaya dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita pun menerima pengampunan yang amat radikal. Dosa yang berat sekalipun, pelanggaran yang berat sekalipun, yang bisa dikatakan fatal, ketika kita dengan sadar, rendah hati mengakuinya di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan pengampunannya bagi kita sekalian. Dengan iman kita terima pengampunan Tuhan itu. Dan dengan iman pula, ketika kita boleh menerima pengampunan Tuhan, mulai hari ini kita mau berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Sebab kita tahu di dalam diri kita ini bukan hanya roh manusia kita, tetapi juga roh Yesus Kristus, Roh Kudus. Mari kita berjalan bersama-sama dengan tuntunan Roh Kudus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita sekalian. Dan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang membuktikan kasih setianya dengan cara menepati apa yang dijanjikannya. Bapak, Ibu, apa yang Allah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Dengan iman kita percaya bahwa janji ini juga diberikan kepada kita pada saat ini, pada masa kini. Ketika Allah berjanji untuk memberkati kita, Ia menepatinya. Mari kita renungkan bersama-sama. Apakah sampai saat ini kita belum merasakan segala berkat Bapa, segala berkat Tuhan bagi kita sekalian? Saya tekankan, berkat Tuhan bukan hanya sekedar materi saja, tetapi segala sesuatu yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah berkat yang Allah telah berikan kepada kita. Jauh sebelumnya Ia sudah berjanji untuk memberkati kita dan Ia tepati.
Dan ketika Allah berjanji untuk menyertai kita, Ia tepati. Buktinya apa? Di dalam diri kita ada Roh Kudus yang diam di dalam diri kita selama-lamanya, bahkan menyertai kita. Di saat susah dan senang pun Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan, bahkan juga akan menolong kita. Dan ketika Allah juga berjanji untuk melindungi kita, Ia tepati janjinya. Ya, meskipun pada saat ini kita menghadapi situasi sulit bersama, tapi kalau kita renungkan bersama-sama, sungguh besar perlindungan Allah bagi kita sekalian pada saat ini. Kita tetap sehat di dalam Tuhan kita. Bahkan juga dalam situasi sulit, ada kekuatan yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Ada pertolongan yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Kenapa sampai Allah memberikan kekuatan pertolongan kepada kita? Sebab berdasarkan firman-Nya, Allah adalah setia. Ia akan menguatkan hati kita. Dan Ia juga yang akan memelihara kita daripada yang jahat, termasuk pencobaan-pencobaan yang kita alami. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, saya ingin mengajak kita untuk mengingat hal ini. Ketika Allah berjanji kepada kita, apapun itu, sampai dengan saat ini, ketahui Ia akan tepati. Tepat pada waktunya Allah sendiri, bukan pada waktunya kita. Sebab firman Tuhan menyampaikan bahwa Allah tidak lalai di dalam menepati janjinya. Maka dari itu, ketika kita boleh menerima janji Tuhan, sabarlah menanti. Tunggu waktunya Allah. Jangan protes, tunggu dengan iman. Dan lakukan apapun yang menjadi petunjuk Allah bagi kita sekalian untuk menggapai janjinya itu. Ketahui Allah akan tepati janjinya. Itu Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Ia pun akan terus-menerus membuktikan, menyatakan kasih setianya di dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan juga kepada keturunan kita masing-masing. Dan ketahui juga bahwa kasih perjanjian Allah sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Dalam artian, ketika Allah berjanji, Allah akan tepati, tepat pada waktunya Allah. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Dan selamat menantikan bukti nyata kasih setia Allah bagi kita. Saat teduh bagi kita sekalian.